Assalamualaikum sahabat Senang Sinau yang selalu berbahagia. Kali ini kami akan membagi sebuah kisah yang inspiratif penuh hikmah. Dimulai dari ketika lahir, anak lelakiku gelap benar kulitnya. Lalu ku bilang pada ayahnya, "Subhanallah, dia benar-benar mirip denganmu ya." Suamiku menjawab, "Bukankah sesuai keinginanmu? Kau yang bilang kalau anak lelaki ingin seperti aku." Kemudian aku mengangguk. Suamiku kembali bekerja seperti biasa. Ketika bayi kecilku berulang tahun pertama, aku mengusulkan perayaan dengan menghatamkan Al-Quran di rumah. Lalu ku bilang kepada suamiku, supaya ia menjadi penghafal kitabullah ya. Suamiku menatap padaku seraya pelan berkata, "Oh iya, itu bagus itu." Bayi kami itu kami beri nama Ahmad, mengikuti panggilan Rasulnya. Tidak berapa lama ia sudah pandai memanggil-manggil kami berdua, "Ama, apa?" Lalu ia menunjuk pada dirinya seraya berkata, "Ahmad." Maksudnya ia Ahmad. Kami berdua sangat bahagia dengan kehadirannya. Ahmad tumbuh jadi anak cerdas, persis seperti papanya. Pelajaran matematika sederhana sangat mudah dikuasainya. Papanya memang jago matematika. Ia kebanggaan keluarganya. Sekarang pun sedang S3 di bidang matematika. Ketika Ahmad ulang tahun kelima, kami mengundang keluarga. Berdandan rapi kami semua. Itulah saat Ahmad menjadi bosan dan agak mengesalkan. Tiba-tiba ia minta naik ke punggung bapaknya. Entah apa yang menyebabkan bapaknya begitu geram. Mungkin menganggap Ahmad sudah sekolah, sudah terlalu besar untuk main kuda-kudaan, atau lantaran banyak tamu dan ia kelelahan. Badan Ahmad terhempas ditolak bapaknya. Wajahnya merah, tangisannya pecah. Muhammad terluka hatinya di hari ulang tahun kelimanya. Sejak hari itu, Ahmad jadi pendiam, mengurung ke sekolah, menyendiri di rumah. Ia tak lagi suka bertanya, dan ia menjadi amat mudah marah. Aku coba mendekati suamiku dan menyampaikan alasanku. Dia sedang menyelesaikan papernya dan tak mau diganggu oleh urusan seremeh itu, katanya. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa Ahmad telah selesai S1. Pemuda gagah, pandai dan pendiam telah membawakan aku seorang mantu dan seorang cucu. Ketika lahir, cucuku itu istrinya berseru sambil tertawa-tawa lucu, "Subhanallah, kulitnya gelap, Mas, persis seperti kulitmu." Ahmad menoleh dengan kaku, tampak ia tersinggung dan merasa malu. "Salahmu, kamu yang ingin sendiri kan? Kalau kelak ingin seperti aku." Di tanganku terajut ruang dan waktu. Rasa ada yang pedih di hatiku, ada mencemaskan aku. Cucuku pulang ke rumah. Bulan berlalu. Kami nenek dan kakeknya datang bertemu. Ahmad kecil sedang digendong ayahnya. Menangis ia. Tiba-tiba Ahmad anakku menyergah sambil berteriak menghentak, "Gimana sih? Kok enggak dikasih pampers anak ini? Jangan kasar disorong kaknya bayimu itu." Suamiku membaca korannya, tak tergerak oleh suasana. "Ahmad, apa bayi ini segera membersihkan dirinya di kamar mandi. Aku wanita tua. Ruang dan waktu kurajut dalam pedih duka seorang istri dan seorang ibu. Aku tak sanggup lagi menahan gelora di dada ini." Pecahlah tangisku, serasa sudah berabad aku menyimpannya. Aku rebut koran di tangan suamiku dan kukatakan padanya, "Dulu kau hempaskan Ahmad di lantai itu. Ulang tahun kelima, kau ingat? Kau tolak ia merangkak di punggungmu. Dan ketika aku minta kau perbaiki, kau bilang kau sibuk sekali. Kau dengar anakmu tadi? Dia tak suka dipipisi. Dia asing dengan anaknya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala wasallam. Aku ingin anakku menirumu, wahai Nabi. Engkau membopong cucu-cucumu di punggungmu. Engkau beriman pekerjaan
bermain berkejaran dengan mereka. Engkau bahkan menengok seorang anak yang burung peliharaannya mati. Dan engkau pula yang berkata ketika seorang ibu merenggut bayinya dan gendongmu dari gendonganmu. Bekas najis ini bisa ku segah, tetapi apakah kau bisa menggantikan saraf halus yang putus di kepalanya? Aku mengandung suamiku yang terpaku, memandang suamiku yang terpaku. Aku memandang anakku yang tegak dan bagai karang tajam. Kupandangi keduanya perlinangan air mata. Aku tak boleh berputus asa dari rahmatnya. Rahmatmu ya Allah, bukankah begitu? Lalu ku ambil tangan suamiku meski kaku, ku bimbing ia mendekat kepada Ahmad. Ku bawa tangannya menyisir kepala anaknya yang berpuluh tahun tak merasakan sentuhan tangan seorang ayah yang didamba. Dada Ahmad berguncang menerima beliau belayan. Ku katakan di hadapan mereka berdua, lakukan ini. Permintaan seorang yang akan dijemput azal yang tak mampu mewariskan apa-apa kecuali cinta. Lakukan demi setiap anak lelaki yang akan lahir dan menurunkan keturunan demi keturunan. Lakukanlah untuk sebuah perubahan besar di rumah tangga kita. Juga kita di permukaan dunia. Takkan pernah ada perdamaian selama anak laki-laki tak diajarkan rasa kasih dan sayang, ucapan kemesraan, sentuhan dan pelayan. Bukan hanya pelajaran untuk menjadi jantan seperti yang kalian pahami, kegagahan tanpa perasaan. Dua laki-laki dewasa mengambang air di mata mereka. Dua laki-laki dewasa dan seorang wanita tua terpaku di tempatnya. Memang tak mudah untuk berubah, tapi harus dimulai. Aku serahkan bayi Ahmad ke pelukan suamiku. Aku bilang, tak ada kata terlambat untuk mulai sayang. Dua laki-laki dewasa itu kini belajar kembali, menggendong bersama, bergantian menggantikan popoknya, pura-pura merancang hari depan si bayi sambil tertawa-tawa berdua, membuka kisah-kisah lama mereka yang penuh kabut rahasia, dan menemukan betapa sesungguhnya di antara keduanya Allah menitipkan perasaan saling membutuhkan yang tak pernah terungkapkan dengan kata atau sentuhan. Kini tawa mereka memenuhi rongga dadaku yang sesak oleh bahagia syukur padamu. Ya Allah, Engkaulah penolong satu-satunya ketika semua jalan tampak buntu. Engkaulah cahaya di ujung keputusasaanku. Jika laki-laki dalam hidupku, aku titipkan mereka di tanganmu. Kelak jika aku boleh bertemu dengannya, nabiku, aku ingin sekali berkata, ya Nabi, aku telah mencoba sepenuh daya tenaga untuk mengajak mereka semua menirumu. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman Senang Sinau. Sebarkan ke teman-teman Senang Sinau jika menurut teman semua catatan ini atau kisah ini sangat bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bisa menjadikan sebuah renungan dalam kehidupan kita di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.